Malam hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi sahabat Allah. Beberapa tokoh di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Baru, sering kita baca di Alkitab bahwa ada orang-orang yang disebut sahabat Allah. Abraham, sahabat Allah, Ayub, Daud. Mari kita buka Alkitab kita. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana bahwa menjadi sahabat dunia adalah permusuhan dengan Allah. Mengapa dengan menjadi sahabat dunia ini menjadikan kita musuh Allah? Alasannya karena roh Allah itu sudah ditempatkan dalam diri kita. Di Yakobus pasal 4 ayat 5 sampai 6 katakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu." Nah, mengapa kita menjadi musuh Allah ketika kita menjadi sahabat dunia? Karena roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Tuhan itu cemburu ketika kita tidak lagi bersahabat dengan Dia, kita bersahabatnya dengan dunia. Sedangkan Allah tidak bisa kompromi dengan keinginan atau nafsu yang ada di dunia ini. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, Yakobus itu memulai dengan kalimat sapaan yang keras sebenarnya, yang mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia." Kalimat "kamu orang yang tidak setia" arti harafiahnya adalah perempuan berzina. Mengapa disebut demikian? Karena di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, bahwa hubungan antara Allah dengan umatnya, yaitu Israel, sebagai hubungan pernikahan, hubungan yang erat sekali. Karena itu tidak salah kalau Yakobus tuh menegur para pembaca suratnya sebagai pezina, sebagai perempuan yang berzina, karena mereka itu tidak setia kepada Allah. Adanya persahabatan dengan dunia, mereka telah disebut berzina secara rohani dan menjadikan diri mereka sendiri menjadi musuh Allah. Jadi firman Tuhan juga jelas berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Jadi kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita harus memilih salah satu. Nah, dalam hal ini karena kita ini adalah orang yang sudah ditempatkan Roh Kudus, kita adalah orang yang percaya, kita harus terus belajar mengikatkan diri kita kepada Allah, melakukan persahabatan, membangun hubungan persahabatan dengan Allah. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Misalnya prakteknya kita setia sekali kepada Tuhan ketika kita hanya berdoa atau beribadah atau melakukan suatu hal yang kegiatan rohani. Tetapi ketika kita melakukan suatu kegiatan di luar gereja, di luar kegiatan rohani, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu bisa digambarkan seperti kita itu mengabdi kepada dua tuan, dan sebenarnya berarti itu kita disebut tidak setia. Kita tidak setia. Nah, jadi kalau kita bilang kita mau menjadi sahabat dengan Allah, maka kita tidak bisa bercampur. Kita bisa hidup seolah kita tidak mengenal Allah lagi ketika kita di luar. Berarti kita mulai tidak setia kepada Allah. Firman Tuhan jelas ya di Matius bahwa kita memang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Mammon atau kepada Allah. Mammon itu harta benda dunia ini yang orang-orang sekarang mengejar. Memang dalam keadaan sadar kita bilang, oh saya menyembah Tuhan, tetapi pada prakteknya ketika kita merasa aman, nyaman, kalau ada harta, kita menaruh kenyamanan batin kita menaruh sejahtera kita kalau banyak uang, kalau banyak fasilitas. Kita baru merasa tenang kalau ada itu. Nah, itu secara tidak sadar kita sudah mulai menaruh Tuhan kita itu adalah Mammon atau harta benda itu. Nah, Tuhan tidak mau kita mengabdi seperti itu. Kita harus memilih mengikat diri kita kepada Tuhan, lalu menggunakan Mammon itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, bukan Mammon yang menggunakan atau mengendalikan kita. Jadi disinilah kita memilih bagaimana kita membangun persahabatan dengan Allah.
Mengapa kita harus membangun persahabatan dengan Allah sih? Kalau kita tanya, mengapa kita harus memilih bersahabat atau membangun persahabatan dengan Allah? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15, di sana Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku. Kita ini adalah sahabat Tuhan kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Dari ayat ini jelas sekali ya, ada 3 kali muncul di setiap ayat ini kata sahabat. Tuhan Yesus ngomong sama kita nih, ya, di waktu itu kepada muridnya. Nah, saat ini kita sedang membaca firman ini sampai ke kita juga orang yang percaya kepada Dia adalah sahabat-sahabatnya. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya begini, orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Dalam terjemahan TSI, kasih yang paling luar biasa terlihat ketika seseorang rela mengorbankan diri demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, umat manusia, dan bagi kita yang ada di dalam meeting ini. Tuhan Yesus dan Rasul Yakobus sedang mengingatkan kita, dari Yakobus sampai Yohanes tadi, mengingatkan kita bahwa Allah itu sangat rindu untuk menjadikan kita sahabat karibnya. Dia rindu menjadikan kita sahabat karibnya. Sahabat karib, tahu kan? Sahabat dekat. Kalau dari pihak Tuhan, sudah tidak perlu diragukan. Allah sudah membuktikannya. Allah sudah membuktikan dengan segenap hati, sebulat hatinya untuk membangun persahabatan dengan kita manusia. Ia telah dengan secara total memberikan dirinya, bahkan nyawanya ya, memberikan nyawanya kepada kita. Itulah alasan mengapa Ia meminta kita, meminta saya, meminta Bapak Ibu Saudara untuk kita setia menjadi sahabatnya. Maukah kita menjadi sahabatnya? Bagaimana kita bisa membangun persahabatan dengan Tuhan? Saya mau kasih 2 cara saja. Yang pertama kita lakukan adalah mari kita bertobat dan menjauhi dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang sedang kita gumulkan, berjuang terus saat ini. Ya, setiap kita punya kelemahan ya, karena kita tuh masih dalam daging, kita berjuang. Dan iblis juga selalu berusaha mengaum-ngaum mencari kita untuk bisa ditelannya. Nah, dia mencari kelemahan kita itu untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Ketika kita memilih untuk bersahabat dengan Tuhan, maka kita harus belajar bertobat, menjauhi dosa. Karena dasar persahabatan kita dengan Tuhan itu adalah kekudusan, hidup kudus. Tuhan katakan di 1 Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita mau memilih bersahabat dengan Tuhan, maka kita harus lakukan ini, yaitu menjauhi dosa, membangun sebuah hubungan di atas dasar kekudusan. Dalam hubungan ini, Allah tidak dapat keuntungan apapun sebenarnya dari kita. Yang untung siapa? Apakah Tuhan atau kita? Itu. Yang memperoleh keuntungan dalam membangun persahabatan dengan Tuhan adalah diri kita sendiri. Jadi lewat membangun hubungan persahabatan dan kasih dengan Allah, Allah itu ingin menarik kita, menjauh kita dari dosa. Sebab dosa akibatnya maut. Supaya kita bisa mengejar kebenaran, kita membangun terus persahabatan dengan Tuhan, supaya kita terus hidup kudus dan menjauhkan kita dari maut. Itulah untungnya, dan untungnya di diri kita sebenarnya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang 8, Rasul Yakobus mengingatkan kita tentang pikiran yang mendua. Di sana ya, kita tidak baca. Ayat yang ke-8 di Yakobus pasal 4 itu mengingat kita tentang pikiran yang mendua. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 8 juga dimunculkan sebuah pertanyaan, apa artinya sebenarnya mendua hati?
tidak memiliki hati yang tunggal, tidak memiliki hati yang satu. Sikap hatinya itu kita tidak setia kepada Allah karena mendua hati. Gak enak ya kalau diduakan, yang satu diutamakan, yang lain diduakan. Nah, jika kita mau membangun persahabatan dengan Allah, kita harus memutuskan untuk setia hanya kepada Allah. Kita mau berkomitmen, berjuang untuk tetap fokus, tetap memiliki hati yang tetap setia kepada Allah, mengikuti perintahnya ya. Kesetiaan ini harus ditunjukin melalui ketaatan kita, yaitu menaati atau mengikuti setiap perintahnya, melakukan apa yang disukainya, dan menjauhkan diri dari apa yang tidak disukainya. Itu kita berjuang setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana membangun persahabatan dengan Tuhan, yaitu kita harus memiliki ketetapan hati. Tetap keteguhan hati. Kita memilih untuk ketetapan hati, yaitu untuk berbagi dari hati, berbagi beban dari apa yang merupakan beban Allah. Ini bukan beban karena dosa ya, beban kerinduan di hati Allah itu juga merupakan beban kita. Nah, ini merupakan ciri seorang yang bersahabat. Dua orang yang bersahabat harus memiliki satu hati. Dia bisa merasakan perasaan atau hati sahabatnya. Sehati melakukan atau berjalan bersama melakukan suatu tujuan. Nah, jika kita tidak peduli dengan apa yang menjadi kepedulian Allah, bagaimana kita bisa disebut sebagai sahabat-sahabat Allah? Kita semua sudah tahu apa yang Allah sebenarnya rindukan pada umat manusia, apalagi kepada kita. Tuhan itu mau memakai kita di tengah dunia ini. Dia mau sahabatnya melakukan pekerjaannya, yaitu peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam Yohanes pasal 15, ini yang dikatakan Tuhan Yesus ya, ia sangat senang untuk membagikan hati dan bebannya. Kita tahu beban Yesus, dia rindu seluruh bangsa diselamatkan. Mungkin kita tidak bisa pergi memberitakan Injil ke segala pelosok. Yang kita lakukan mungkin mulai dari lingkungan sekitar kita, orang yang bisa kita jangkau lewat media sosial kita. Mungkin kita seperti malam hari ini kita mendoakan orang-orang yang kita tahu dia belum percaya kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya mengasihi jiwanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang memiliki beban atau kepedulian yang dimiliki oleh Allah? Mari kita tangkap itu dengan cara kita mulai mendoakan. Jadi kita tidak hanya mengejar kepentingan pribadi kita tidak hanya mengejar atau memenuhi keinginan kita yang mungkin egois. Banyak hal mungkin yang kita bisa lakukan, dan saya percaya pasti Roh Kudus juga akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Mungkin dia sedang sedih, kita bisa menanyakan kabarnya, kita bisa katakan apa yang bisa saya bantu atau apa yang perlu saya doakan. Seperti itu. Jadi mulai dari hal kecil. Jadi pertanyaannya, selama ini apakah kita peduli dengan apa yang Allah peduli? Terutama jiwa-jiwa ya. Mulai dari diri kita dulu ya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa pergi menjangkau keluar kalau kita belum peduli tentang keselamatan jiwa kita sendiri. Apa yang sebenarnya Tuhan rasakan, apa yang sebenarnya Tuhan pedulikan dalam hidup saya, maka saya juga ikut memperdulikannya. Apakah saya sudah memberikan makanan yang sehat, makanan rohani yang sehat untuk jiwa saya atau tidak? Nah, ini butuh ketetapan hati untuk peduli. Nah, kalau kita sudah memiliki ini, maka kita bisa disebut sebagai sahabat Allah. Kalau kita bertobat, kita menjauhi semua dosa-dosa yang merintangi kita, memiliki hati yang peduli, memiliki kasih juga yang Allah pedulikan. Dengan begitu kita akan menjadi sahabat Tuhan, dan menjadi seorang sahabat itu tidak hanya dibangun dalam satu hari ya. Kita bisa bangun persahabatan satu hari atau satu minggu saja atau tidak? Tentu tidak. Jadi membangun sebuah persahabatan itu terus menerus, itu tidak bisa dibangun dalam sekejap. Maka kita harus mulai dari diri kita dulu, membangun hubungan, mencari tahu apa yang kehendak Allah, apa yang tidak. Jadi mungkin ini yang
saya mau sampaikan untuk kita, bagaimana kita membangun hubungan persahabatan dengan Allah. Memang tidak mudah. Jangan kita menjadi sama seperti dunia ini, karena dengan begitu kita bisa menjadi musuh Allah. Karena Allah tidak mungkin memusuhi kita ya. Allah tidak mungkin memusuhi kita. Dia terus mau menjadi sahabat kita. Kitalah yang sering menjauhi Allah dan menjadi musuh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti keinginan dunia ini. Jadi ini untuk saya dan kita semua juga, kita terus berkomitmen, terus belajar menjadi sahabat-sahabat Allah. Jadi Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa.